Oke, halo teman-teman, kita ketemu lagi udah sama Esther ya, ada di sini. Dan seperti biasa teman-teman, karena ini jalanan umum, jadi gue mohon maaf kalau misalnya nanti dalam video bakal banyak sound motor lewat yang masuk gitu. Nah, jadi di video kali ini gue akan bahas soal ini nih teman-teman. Nah, jadi ini dia adalah tas ya. Tasnya itu dari Reno Walk, kapasitasnya 10 liter, jadi bisa dibilang kecil, cuman muatnya cukup banyak sih ya. Jadi cukup lah gitu 10 liter, karena dia ini ada yang 10 liter, 20 liter, 30 liter. Kalau 20 liter kayaknya kegedean juga sih gitu kalau buat gua. Nah, jadi di video kali ini kita nggak akan bahas secara detail soal tas ini dulu ya teman-teman. Reviewnya nanti akan menyusul. Jadi di video ini kita akan bahas soal pemasangannya dulu gitu. Nah, jadi seperti yang bisa dilihat teman-teman, jadi di sini joknya udah dilepas ya. Jok, terus cover bagasi atau bagasinya ya, itu kan bisa dilepas. Terus juga di sini udah ada strap-strap talinya. Nah, gitu. Jadi si tas ini dia itu modelnya tuh ditempel gini teman-teman. Nah, tempel gini. Nanti di sini ada ceklekan, ada hooknya, tinggal kaitin ke hook. Jadi ini pakai tali teman-teman diikatnya, bukan pakai jaring gitu. Nah, karena ini diikat pakai tali gini ya teman-teman. Jadi ini gua ngikat ke rangka khusus di R25. Karena kalau misalnya kita lihat ke dalam joknya ya, di jok belakang R25 ini dia nggak ada kaitan apa-apa teman-teman. Jadi kayak paling cuma bisa kaitin di sini doang. Cuman itu depannya doang kan. Untuk belakangnya ya tetap harus ke rangka-rangka juga gitu. Jadi untuk pengaitan di sini gua tempelnya di rangka aja, karena di jok belakang dia udah jelas nggak bisa ya teman-teman gitu. Nah, di sini juga sebenarnya ada dari Reno Walk ini ada dua macam tali ya, sebenarnya tiga gitu. Yang pertama ini modelan buat tali ngikatnya ini yang nempel ke rangka nih tuh. Jadi dia prinsip kerjanya tinggal diikat aja sih teman-teman, tinggal dimasukin ke sini, nanti dia udah ngikat sendiri gitu, kayak model simpul gitulah. Nah, ini kita dapat 4 pieces. Nah, terus selebihnya ini kita dapat yang model hook ini teman-teman. Nah, ini nanti yang hook ini dia kan ada ceklekannya nih. Nah, dia ini ditempel ke tasnya ini teman-teman. Tadi kan ada ceklekannya juga ya gitu. Jadi ini nanti dari hook tinggal dikaitin ke tali yang bawahnya ini gitu. Secara prinsip sederhana sih ya teman-teman gitu. Nah, habis itu kita langsung lanjut buat pemasangannya aja kali ya teman-teman gitu. Jadi ini buat gambaran awal dulu, ini harus diikat di rangka ya teman-teman. Untuk yang pertama ini, yang bagian depan, gue ikat di bagian sini nih, di deket seating jok. Terus yang di belakangnya ini gue ikat di sini teman-teman. Soalnya ini nggak bisa di mana-mana lagi ya. Sebenarnya idealnya tuh daerah sini nih, daerah belakang. Cuman kalau misalnya daerah belakang ini dia emang udah nggak ada ruang lagi sih. Dan kalau diikat ke bawahnya atau ke belakang melintang gini, talinya nggak cukup karena ini aja udah mepet tuh teman-teman gitu sih ya. Jadi kita langsung lanjutin pemasangannya. Nah, oke teman-teman, jadi si tali yang ada kaitannya ini nih, dia ini menghadap keluar ya teman-teman. Jadi ngadepnya ke sini, dan dia ini ada di sisi dalam. Jadi nanti modelnya ngikat gini, terus kita iketin kayak gini. Nah, jadi ini langsung kita masukin aja sih ya teman-teman ke rongga sasis yang ada. Kita masukin. Nah, ini kan udah nih, udah bisa ngikat. Nah, kita masukin pertama ke sini, terus kedua kita masuk sini. Nah, ini teman-teman bisa ngatur dulu panjangnya mau segimana gitu ya. Terus nanti dimasukin lagi ke sini teman-teman, biar dia bisa ngikat dengan kuat gitu. Nah, ini kan dia udah ngikat nih. Kalau misalnya kita tarik, tuh dia udah kuat ya, udah ngunci gitu. Jadi gini sih teman-teman, dan sisanya juga sama sih ya. Kalau untuk yang belakang sama kayak gini juga, sisi lainnya juga sama kayak gini juga. Gitu sih teman-teman. Dan untuk posisi di sini sebenarnya masih aman sih ya teman-teman. Untuk pemasangan jok kan perlu masukin tahanan besinya ke sini, itu masih bisa masuk ya teman-teman. Cuman emang perlu agak pelan-pelan aja sih, biar ini nggak ngalangin talinya gitu.
Nah, terus selanjutnya kita pasang cover ininya dulu ya teman-teman gitu. Dan ini bisa langsung pasang aja karena talinya nggak ngalangin sama sekali gitu. Jadi nggak ada yang ganjel atau nggak ada yang ngalangin sih sebenarnya gitu. Dan teman-teman ini bisa sekalian dibersihin juga karena di bawah situ pasti jarang kecuci. Nah, sebelum kita pasang jok ya teman-teman, sebelum ini ditutup, kita perlu pastiin ya, ini antara kanan dan kiri, ini panjangnya sama ya teman-teman. Tinggi dan panjangnya sama, depan belakang juga sama, maksudnya kanan kirinya dia harus sama gitu. Karena kalau gue pribadi, yang ini udah plug segini aja, nggak perlu diubah-ubah. Karena nanti dari hook sini kita bisa atur panjang pendeknya lagi, gitu sih teman-teman. Kalau misalnya udah pas, kita bisa langsung tutup joknya aja gitu. Dan untuk tutupnya juga sebenarnya nggak ada pengaruh banyak sih ya teman-teman, masih bisa ditutup dengan rapi. Sip, ini joknya udah kepasang, ini talinya ada keluarnya, ada 4 nih. Yang tadi gue bilang di awal, ini sebenarnya idealnya lebih ke belakang lagi teman-teman, karena kalau ini titiknya terlalu terpusat gini kan, cuman ya karena nggak ada space lagi, jadi kayak ya mau nggak mau posisinya ya kayak gini gitu untuk R25. Nah, oke teman-teman, kita lanjut untuk pemasangan tasnya. Dan untuk pemasangan tasnya sendiri itu bisa bebas ya teman-teman, entah itu yang bagian kepala sini yang ngadep ke belakang atau ngadep ke depan kayak gini, itu sebenarnya bebas-bebas aja karena dia penguncinya sama-sama ada 2 di depan, 2 di belakang gitu sih teman-teman. Dan kalau gue lebih prefer untuk ngadep ke depan sih ya si kepalanya gitu. Dan hal lainnya adalah nih di Rhino Walk ini, dia ini belakangnya ada jaring tuh, ada tempat penyimpanan kompartemen gitu. Dan ini bahannya dari karet teman-teman. Jadi kalau misalnya taruh di jok, dia nggak licin sih. Jadi kayak dia bisa stay kayak gitu. Nah, terus untuk pemasangan yang model hooknya, ini sebenarnya dia panjangnya lumayan sih ya teman-teman tuh, bisa diatur panjangnya. Dan untuk pemasangannya juga sebenarnya simpel. Ini kan kalau misalnya kita lihat nih, dia ada yang bolongnya sini nih. Nah, yang bawah kan udah fix ukurannya, panjangnya udah segitu aja. Nah, kita masukin gini. Nah, terus kita cantolin aja dulu gitu. Itu yang kanan. Untuk yang kiri juga sama ya teman-teman. Kita cantolin dulu di bawahnya. Terus kita ceklek. Untuk sama yang depannya juga, sebenarnya ini workflow-nya nggak terlalu ngaruh sih. Cuman kalau gue lebih enak dicantolin dulu semua dari bawah terus ke atas, biar nanti ketika kita mau ngencengin kanan kirinya itu lebih gampang sih teman-teman. 1 akhir ceklek. Nah, udah. Nah, ini kan masih goyang ya teman-teman gitu. Kalau masih goyang gini, enaknya ini diukur dulu teman-teman maunya segimana gitu ya, posisi enaknya gimana, udah center atau belum, di sini ngalangin kalau misalnya teman-teman bawa tas nanti di sini ngeganjel atau enggak gitu ya, mau di agak ke belakangin atau mungkin dikedepanin gini aja, itu bebas ya teman-teman. Itu nanti bisa teman-teman atur lagi. Nah, ini untuk ngencenginnya tinggal gini aja teman-teman, tinggal tarik tali ini, tinggal lepas lagi nih. Jadi dia dikaitin gini, terus teman-teman tarik aja gini. Nah, dia nanti ngiket sama kayak yang bagian depan gitu misalnya. Tuh dia udah ngait kan, tinggal tarik. Nah, udah dia ngerekat sendiri, dia kenceng sendiri gitu teman-teman. Nah, untuk yang sisi sini juga sama sih ya teman-teman. Kalau udah ngait, tinggal tarik gini. Nah, dia udah kenceng. Sisi sini juga sama. Tinggal kita tarik. Nah, udah, dia ini udah kenceng nih teman-teman. Udah tinggal kita kencengin lagi aja. Kalau misalnya teman-teman mau kencengin ya, tinggal pastiin untuk make sure kenceng. Nah, udah, dia udah nggak akan kemana-mana gitu sih teman-teman. Sisanya dari Rhino Walk sendiri udah disediain klip gini ya teman-teman. Jadi sisa tali ini kalau misalnya udah bener-bener kenceng, ini bisa teman-teman atur biar nggak gelor-geloran aja sih, biar nggak kemana-mana gitu bahasanya ya. Tuh, kan kayak gini rapi. Terus kayak kita ikutin ke sini, terus masukin sini lagi. Tuh kan, ini jadinya rapi gitu.
Yang sisi sini juga sama gitu, kita rapihin lagi aja. Ini rapi, dan dia ini tinggal masuk, klek, udah ngunci. Terus ya udah deh teman-teman, udah selesai pemasangannya. Ya begini, cukup simpel sih ya teman-teman. Jadi kayak teman-teman nggak perlu repot-repot ngelas, bikin dudukan, bikin apa, tinggal duduk di rangka aja, dia udah bisa ngikat dengan sempurna gini nih. Dan ini dia kenceng ya teman-teman, tinggal pastiin aja teman-teman tadi nariknya kenceng biar tasnya nggak goyang-goyang lagi gitu sih. Selebihnya ini kayaknya sistemnya juga kuat, hooknya oke, kayaknya nggak akan ini sih ya, nggak akan gampang jatuh kalau jalanan jelek. Nanti kita akan coba, nanti malam gua akan bawa ini ke luar kota. Jadi reviewnya minggu depan ya teman-teman. Nah, dan buat ngelepasnya juga sebenarnya gampang sih teman-teman. Tinggal buka dari atas, ceklekannya. Teman-teman bukain semua. Buka, tasnya tinggal angkat, selesai. Nah, ini kan banyak tali gini ya teman-teman. Kurang enak dilihat gitu. Sebenarnya gampang. Gua sukanya dengan sistem ini adalah kita tinggal buka jok. Ini talinya tinggal masukin sini aja teman-teman. Tinggal masukin ke bagasi, karena kan ya bagasi R25 nggak cukup apa-apa ya teman-teman ya, kayak space-nya segini-gini aja gitu. Jadi kayak udah sisanya tinggal kita pasang lagi aja bagasinya, nggak perlu kita bongkar pasang sampai segimana, beres kan, rapih lagi. Ini tasnya bisa kita bawa pakai tali hook yang selempangnya, udah beres. Cabut kunci udah kan, nggak, tampilannya masih rapih sih ya gitu sih teman-teman. Nah oke, itu dia teman-teman, jadi cara pemasangan dari si Rhinoworks 10 liter ini, dan looks-nya juga dia rapih ya teman-teman tuh. Jadi ikatannya kenceng, kuat, dan looks-nya, tampilannya sederhana gitu kan, nggak terlalu gede-gede banget untuk yang 10 liter ya gitu. Untuk yang 20 dan 30 pastinya akan agak lebih gede lagi. Cuman ya pemasangannya itu tadi teman-teman, tinggal pasang tali di rangka, terus nanti kaitin ke hook, terus dicetek ke situ, udah selesai. Dan untuk mau ngelepas tasnya juga tinggal cetek ini, tali sisanya ini masukin ke bagasi, udah jadi rapih lagi tampilannya gitu sih teman-teman. Jadi cukup gampang, cukup sederhana, dan ini praktis banget ya, sangat-sangat membantu kayaknya kalau untuk mau keluar kota atau touring-touring yang jaraknya deket-deket lah, atau sehari doang mah ya cukup lah pakai tas ini. Gitu sih teman-teman. Untuk reviewnya masih nunggu minggu depan ya, karena ini mau gue cobain dulu dibawa keluar kota enak atau enggak, goyang-goyang atau enggak. Dan mungkin kalau misalnya sekalian waterproof test ya, karena ini dia juga waterproof. Jadi ditunggu aja video reviewnya, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe biar nanti bisa tahu kalau reviewnya udah keluar gitu ya. Sehat-sehat selalu teman-teman, semoga lancar rezekinya biar kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you teman-teman.